Melukis itu bagiku salah satu medium untuk katarsis, mengurangi stresku. Karena aku masih ingat di tahun 2002, waktu itu aku sakit tipes selama 1 bulan di rumah. Selama di rumah itu malah banyak pikiran. Waktu itu aku dibawa ke dokter juga. Terus aku masih ingat waktu aku nggak bisa tidur, jam 2 pagi, jam 3 pagi itu, aku menggambar. Jadi sebelum aku drawing atau menggambar itu, pikiranku itu atau fokus pikiranku itu apa yang aku takutkan. Tapi begitu aku drawing itu, aku lupa apa yang aku pikirkan, apa yang aku takutkan. Menggambar itu bagiku menjadi medium untuk pelepasan stres, mengurangi stres waktu itu. Sampai saat ini, kekasan karyaku itu ya figuratif, komikal, banyak yang bilang provokatif. Terus dari dulu emang aku suka berkarya itu ada teksnya. Karena bagiku teks itu bahasa visual yang bisa memprovokasi, yang bisa menggerakkan massa atau menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Jadi teks itu menurutku sangat penting dalam pengaryaanku karena menjadi medium untuk audiens tuh tahu apa toh maksud karya saya ini. Karyaku yang dinding ini aku berinspirasi atau mengangkat pengalaman masa kecilku. Waktu itu aku sering mengambil uang di kantong tembakau kakekku yang disimpan di bawah bantal kasurnya. Nah, di lukisan saya saat ini itu babi ngepet itu adalah metamorfosis saya pribadi, saya sendiri ya, yang sedang mengambil uang koin kakekku. Aku ambil untuk main dingdong waktu itu. Sering kakekku tuh menuduh aku karena uang hilang, padahal bukan aku yang ngambil, tapi karena yang sering ngambil tuh aku. Jadi mau nggak mau aku terima waktu itu, meskipun aku bilang enggak, tapi itu tetap aja kakekku itu bilang kamu yang ngambil, tetap kamu, karena kebiasaan aku sering ngambil seperti itu ya. Game yang aku mainkan waktu itu Final Fight, gamenya namanya. Karena seneng aku game adventure gitu ya, berantem gitu, heroik. Figur-figurnya itu aneh, antara serem juga nggak banget, aneh-aneh yang estetik mungkin ya. Jadi emang game Final Fight ini bagiku sangat inspiratif. Figur dari Final Fight tadi itu aku bawa ke dalam karyaku. Judulnya apa ya? Terus pas nyuci piring itu kepikiran Sang Penyamun Abad 20. Jadi ya, Abad 20 adalah di saat aku sering mengambil uang dari kakekku atau tahun 90-an ya. Terus Sang Penyamun, biasanya kan sang itu untuk seseorang yang baik, yang agung, yang maksudnya yang dalam hal konteks baik gitu loh. Tapi ini aku bawa ke Sang Penyamun yang tindakan atau orang-orang jahat gitu ya. Tapi menurutku cukup bagus karena penyamun itu adalah sebutan untuk menyebut diriku sendiri. Meskipun aku dulu sering mengambil uang kakekku untuk main dingdong, tapi aku juga sering membantu kakekku membuat batu bata, istilahnya banyak itu, dari ngebrus, ngeluluh, nyetak, ya seperti itu. Jadi meskipun aku sering mengambil uang kakekku, tapi seenggak-enggaknya aku punya sisi baiknya juga. Aku merefleksikan diriku sendiri, tapi juga mencoba merefleksikan orang lain. Dalam diri kita itu ada sifat yang baik, ada sifat yang buruk. Dua sifat yang bertolak belakang, tapi saling berkaitan dan masih dalam satu tubuh. Seperti halnya uang koin ya, dua sisi yang berbeda, satu sisi permukaan, satu sisi bawah, tapi kan masih dalam kesatuan. Sama halnya kayak sifat baik dan buruk. Jadi dua hal yang opposite atau saling bertolak belakang, tapi masih dalam satu tubuh gitu loh.